Ibu terkait pengalaman Ibu selama ini menjadi kepala sekolah. Nah, tentunya selama pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah sering berhadapan dengan kasus-kasus yang menuntut Ibu harus memutuskan atau mengambil sebuah keputusan. Nah, dari kasus-kasus yang Ibu hadapi kan mungkin ada yang membuat Ibu dilema harus memutuskan seperti apa, yang disebut dengan dilema etika atau dengan bujukan moral. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi yang mana kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk beberapa hal yang terkategori dilema etika, mungkin dua hal yang mungkin sama benar seperti itu, kemudian memiliki alasan yang sama untuk dijadikan sebagai syarat pengambilan keputusan maupun syarat dasar kebijakan. Seperti ketika kita coba identifikasi wali kelas bersama guru BK datang ke rumah atau melakukan home visit. Baik, yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi, mungkin dari pihak sekolah menggali informasi lebih jauh bagaimana keadaan murid tadi, termasuk melibatkan guru BK ya Bu, untuk supaya datanya itu valid, bagaimana atau alasan apa dibalik sikap anak tersebut yang mungkin kehadirannya kurang dibanding yang lain. Oke, kemudian kalau boleh tahu, apakah Ibu punya prosedur tersendiri dalam pengambilan keputusan? Tentu saja. Yang pertama kan kita tidak boleh memperturutkan kepentingan pribadi ya di dalamnya. Kemudian yang kedua, biasanya ketika ada masalah kita identifikasi masalah tersebut, kemudian kita cari namanya siapa, alamatnya di mana, orang tuanya kerjaannya seperti apa, kemudian dicari informasi-informasi lain, kemudian kita dari informasi itu dari teman, dari orang tua juga tadi, kemudian visit. Dan setelah itu baru kita kumpulkan sama-sama gitu. Jadi ada pembahasan sama-sama agar keputusan itu tidak diambil menurut saya saja, keputusan itu tidak hanya diambil menurut inginnya wali kelas saja, keputusan itu tidak diambil versi orang tua saja seperti itu, tapi selama kita berpegang teguh bahwa ini adalah hak anak, ini adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan, saya yakin kita pasti akan menemukan jalan yang terbaik. Jadi keputusan ini adalah keputusan bersama. Berarti ada banyak tahapan ya Bu sebelum keputusan itu diambil, dan tentunya itu untuk kepentingan bersama. Ya, kemudian selama ini apakah ada yang Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Kalau kita mengambil keputusan, kita harus mengetahui apa latar belakang. Misalnya kayak tadi kan, apa sih yang latar belakangnya anak ini? Kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa mengetahui kondisi anak, saat anak, kemudian kebutuhan anak itu apa. Selanjutnya menurut Ibu, apakah ada hal-hal yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus seperti tadi? Oh ya, itu banyak. Karena kan tidak semua guru mungkin ya yang kadang sepakat dengan konsep pendidikan yang mengutamakan dengan konsep sekolah ramah anak, dengan dengan mengutamakan konfirmasi dari informasi sebelum mengambil keputusan. Berarti yang saya tangkap ini intinya ada di komunikasi ya Bu. Selanjutnya mungkin adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Itu berbenturan dengan tata tertib, berbenturan dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, ya. Bahkan sudah beberapa hal kita memberikan toleransi, namun pelanggaran itu tetap ada. Nah, dikala itulah saya merasa perlu meletakkan netralitas rasa. Sebagai kepala sekolah yang khususnya, kita tetap tidak lepas dari yang namanya aturan yang meliputi terkait kedisiplinan guru. Misalnya ada ada juknis yang menentukan, kemudian terkait ketidakhadiran
pengajar guru, kemudian tingkat pembinaan guru, semuanya ada aturan yang membatasinya. Meskipun di dalam kenyataannya aturan itu tidak bisa dikomunikasikan setegas peraturan yang ada, bahasanya itu. Nah, barangkali komunikasi ya kan, kemudian berbicara dari hati itu menurut saya lebih saya utamakan dibandingkan dengan ancaman atau misalnya konsekuensi atau resiko. Sangat luar biasa Bu perbincangan hari ini, berbagi pengalaman Ibu yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Terkait pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah, tentu Bapak sering dihadapkan pada situasi di mana harus mengambil keputusan. Nah, sedangkan kasus yang Bapak hadapi mungkin kadang membuat dilema gitu, harus mengambil keputusan seperti apa karena sama-sama penting atau sama-sama benar. Nah, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus dalam pengambilan keputusan mungkin yang mana termasuk dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi selama ini yang saya lakukan yang pertama adalah pengumpulan informasi dulu ya, itu yang paling penting. Jadi kita mengumpulkan informasi baik dari segi di atas, maksudnya dari yayasan dan direksi, kemudian juga dari bawah kita mengambil informasi, kemudian dari guru-guru dan karyawan lainnya. Kemudian kita melakukan musyawarah pertimbangan, terutama bersama tim manajemen, dan kita pilih mana sisi baiknya dan mana sisi buruknya. Yang pertama kita cari dulu yang terbaik, yang paling baik dalam keputusan itu yang mana. Kemudian juga kita cari yang risikonya paling sedikit. Nah, kemudian setelah musyawarah dengan berbagai pertimbangan, baru bisa kita mengambil keputusan yang terbaik. Seperti itu. Iya. Jadi yang saya tangkap mungkin perlu penggalian informasi lebih lanjut ya Pak, Iya, baik dari rekan-rekan di rekan sejawat atau Iya, rekan guru, rekan kemudian guru. dari pihak atasan gitu. Nah, kemudian apakah ada langkah-langkah atau prosedur terkhusus gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Jadi keputusannya yang kami ambil yang pertama tadi menggali informasi terlebih dahulu dari rekan sejawat dan juga para guru. Kemudian juga kami melakukan musyawarah, konsultasi juga kepada pihak yayasan, mencari jalan terbaik, keputusan terbaik, yang mana keputusan itu tentunya mengutamakan kepentingan murid ataupun memihak kepada murid-murid kita. Jadi ada beberapa prosedur ya Pak yang harus dilakukan sebelum keputusan itu diambil. Iya, Dan betul. tujuan utamanya untuk kebutuhan murid ya Iya, Pak? betul, untuk kebutuhan Iya. murid. Nah, kemudian apakah ada hal yang efektif gitu dalam pengambilan keputusan ini yang menjadi pedoman Bapak? Hal yang paling efektif kalau menurut saya dalam pengambilan keputusan tentunya melakukan itu tadi permusyawarahan. Jadi permusyawarahan itu sangat penting dalam mengambil keputusan supaya keputusan itu memang betul-betul disepakati oleh teman sejawat ataupun rekan-rekan guru, sehingga mereka bisa menerima dan menjalankan dengan lapang hati, dengan lapang dada, maksudnya menjalankan dengan senang hati, tidak ada paksaan, karena itu memang keputusan bersama yang sudah disepakati. Jadi musyawarah ya Pak yang paling efektif menurut Iya, Bapak. betul, musyawarah. Nah, kemudian tantangan apa yang menurut Bapak paling menantang gitu dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ini yang mungkin sama-sama penting, sama-sama benar gitu? Kasus yang biasanya yang paling berat bagi saya itu ketika kita di kalangan guru melakukan musyawarah ya, kemudian kita sudah menentukan satu keputusan, kemudian ketika keputusan itu kita bawa ke ranah yayasan ataupun tim direksi, maka di sana ada perombakan atau penolakan keputusan dengan berbagai macam alasan kembali. Nah, kemudian ketika kita sampaikan kembali kepada guru-guru, itu mereka juga tidak menerima gitu. Nah, jadi kita memang ada dilema etika ini memang betul-betul terasa gitu kan.
Kalau kita mengikuti saran guru-guru, maka kita juga akan mendapat ini tekanan dari atasan. Kalau kita mengerjakan apa yang disampaikan disarankan oleh atasan, maka yang di bawah guru-guru sebagai pelaksananya juga mereka tidak dengan senang hati mengerjakan dengan ada keterpaksaan seperti itu. Dari pengalaman Bapak selama ini, apakah ada jadwal khusus untuk memutuskan pada kasus-kasus yang membuat Bapak dilema tadi, atau mungkin Bapak langsung memutuskan saat itu juga? Iya, jadi keputusan itu biasanya tergantung ada masalah atau program ya. Program yang kita hadapi apa, permasalahan itu apa. Kemudian biasanya kita memang langsung mengagendakan rapat-rapat atau musyawarah, terutama kepada tim manajemen. Artinya pelaksanaannya itu secara insidental aja, artinya tidak ada waktu yang khusus. Tapi bila ada permasalahan, maka kita langsung dibahas, terutama dari tim manajemen dulu untuk pelaksanaan rapat tadi. Kemudian nanti baru kita jadwalkan untuk bertemu dengan guru-guru yang lainnya, menyampaikan kebijakan-kebijakan yang telah diambil dari permasalahan tadi. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang menjadi mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ini? Oh, kalau yang mempermudah mengambil keputusan tentu ada yang namanya tim manajemen ya. Tim manajemen ini bagi saya termasuk support juga, karena mereka ini kan juga inti dari teman-teman guru, artian perwakilan dari guru yang bisa menyampaikan aspirasinya di ruang lingkup manajemen itu ketika mereka rapat. Jadi mereka ini sangat berpengaruh sekali dalam kita menggali informasi dan sebagainya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi dari awal sampai ini, mungkin ada pembelajaran yang Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak. Mungkin silakan Bapak memberikan hikmah atau apa pelajaran dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ataupun hukum. Ya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin ya tentu memiliki yang namanya dilema etika. Dan itu memang wajib ada pada diri pemimpin, dan bagaimana kita mengelola ataupun mengambil keputusan itu memang harus juga ada strateginya dalam diri kita. Tidak bisa kita kemudian ketika ada masalah kita meninggalkan masalah tersebut atau kita melemparkannya kepada orang lain. Nah, kita sebagai seorang pemimpin harus bertanggung jawab mengatasi berbagai macam masalah. Jadi apapun yang terjadi kita hadapi dan terus kita perbaiki. Apabila ada keputusan yang mungkin itu kurang berkenan, maka itu kita evaluasi untuk nanti ke depannya lebih baik.